Perkenalkan, nama saya Aryani. Kami dari tim Proknas Stunting dan Posting RSSA Malang mengadakan webinar ini sebagai salah satu cara kami untuk mensosialisasikan dan memperkuat ya jejaring untuk sistem rujukan. Pada PowerPoint saya kali ini akan lebih di-highlight tentang peran rumah sakit sebagai sistem rujukan gangguan gizi dalam penanggulangan stunting. Untuk materi ini juga akan dibagikan ya kepada peserta di akhir sesi acara. Ada 4 pokok bahasan pada PowerPoint saya pada siang hari ini. Mohon izin, saya akan sedikit refreshing lagi mengenai kondisi terkini stunting. Mungkin tadi sudah disampaikan juga oleh pemateri sebelumnya. Seberapa berat atau seberapa besar permasalahan akibat dari stunting, kemudian kerangka pendekatan multisektor dan sistem rujukan untuk strategi penurunan stunting. Nah, ini memang sangat-sangat data untuk Indonesia, lagi-lagi urutannya 5 besar ya di seluruh Indonesia, jadi seluruh dunia. Indonesia peringkat kelima. Jadi memang kita kalau peringkat-peringkat ini selalu yang 5 besar ya, kalau peringkat-peringkat yang agak tidak kurang menyenangkan ini. Jadi dari 100 balita di Indonesia, bayangkan ini yang warna toska ini yang berderet-deret ini adalah anak stunting. Sedangkan yang ungu sebelah kiri ini balita kegemukan. Kemudian yang orange ini wasting atau kurus. Nah, yang sebelah kanan berderet-deret ini yang toska ini adalah mengalami stunting ya. Jadi mungkin ini tidak kita sadari semua ya oleh masyarakat, dianggap biasa gitu ya. Nah, ini dikatakan kondisi di Indonesia itu 2021 terakhir 24,27% dari balita kita ini ternyata mengalami stunting ya. Sehingga pemerintah merespon meluncurkan Stranas Percepatan Pencegahan Stunting ini di provinsi, kabupaten, kota sampai tingkat desa, kelurahan ini ya. Dan diharapkan dengan skenario percepatan ini, strategi nasional ini menurun tahun 2024 menjadi 14% ini ya. Di sini kita lihat. Nah, ini diharapkan turun ya di 2024. Makanya kita bersama-sama akhirnya stunting ini masuk ke dalam Proknas ya, program nasional untuk di rumah sakit. Nah, ini Pak Presiden juga setelah sangat-sangat meng-highlight bahwa kenapa ini sangat penting, karena kita tahu ya sumber daya manusia itu harus berkualitas sejak anak dalam kandungan. Tadi disampaikan Dr. Rudi, 1000 hari pertama kehidupan. Jadi kalau anak itu tidak kita optimalkan, itu adalah investasi sebuah bangsa. Jadi kita bisa menilai kualitas sebuah negara itu ya sejak kualitas sejak anak ini ya, karena dia adalah pemimpin kita nanti setelah kita tua ya. Jadi ini Presiden Jokowi sangat-sangat menitikberatkan pembangunan SDM ini adalah menjamin kesehatan mulai ibu hamil tadi ya, kesehatan bayi, balita, dan anak usia sekolah. Jadi ini merupakan unsur emas dikatakan itu ya, untuk mencetak manusia Indonesia yang unggul. Jadi jangan sampai ada stunting, jangan sampai ada kematian ibu dan kematian bayi yang meningkat. Jadi tugas besar kita di situ sampai ada tanda pentungnya ini ya. Beliau sangat-sangat concern ya. Dan ini diharapkan adanya integrasi ya sumber daya dan program pada lokus stunting. Jadi adanya angka kematian ibu, angka kematian bayi balita di 120 kabupaten kota ini ditambah dengan stunting, diharapkan dari peta ini semua lokus-lokus minor ini harus diperkuat dengan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan. Nah, ini yang penting ya. Karena kalau sistem rujukannya kurang baik, juga penanganannya juga akan buruk. Di sini dikatakan stunting diharapkan dari 27,7% akan turun di 2024 menjadi 14%. Nah, seberapa penting sih kita mengurusi stunting ini ya? Nah, tadi sudah disampaikan oleh pemateri sebelumnya, ini memang karena stunting ini terjadi gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak.
Kenapa? Karena terjadi gangguan gizi kronis dan infeksi yang berulang. Ini ya. Dan secara global sudah disepakati dalam Sustain Developmental Goals juga, dan secara nasional juga tadi prioritas pertama ya, Stranas. Dan jangan khawatir, sebenarnya jangan-jangan kalau Indonesia kan memang pendek ya, Amerika pasti anaknya tinggi-tinggi, tidak juga. Jadi dari WHO sudah membuat growth chart yang bisa dipakai untuk anak di segala belahan dunia. Jadi rata-rata anak tumbuhnya pasti di kurva WHO itu. Jadi bukan alasan untuk ras atau suku tertentu dia jadi lebih pendek ya. Nah, ini yang sering salah kaprah, saya mungkin sedikit reminding. Stunting itu pasti pendek, tapi pendek belum tentu stunting. Jadi jangan setiap anak yang pendek dibilang stunting, ya itu ya. Jadi tadi mungkin disampaikan juga oleh Dokter Ani contoh-contohnya orang-orang yang stunting atau yang pendek itu ya. Jadi tidak semua yang pendek itu stunting ya, tapi ya stunting pasti pendek. Nah, bedanya apa? Nah, kita harus tahu kalau dia mengalami malnutrisi yang kronis, penyakit kronis, nah itu penyebab dari pendeknya, nah, akhirnya itu bisa dikatakan sebagai stunting. Ya. Sedangkan kalau ada masalah hormon atau genetik, itu bukan disebut sebagai stunting ya. Jadi murni karena gangguan gizi kronis akibat malnutrisi kronis dan penyakit kronis. Ini tadi sudah disampaikan ya, mungkin ini salah satu yang mensupport rujukan ya. Jadi apa yang penyebab-penyebab yang pasien ini harus dirujuk, ini berbagai macam faktor-faktor yang bisa kita lihat ya. Jadi sejak ibu hamil, balita mengalami gizi buruk. Akses ke air bersih dan sanitasi ini juga sangat penting ya. Makanya nanti di situ merujukan harus ada multisektoral. Banyak yang masih buang air besar di sungai ya, BABS itu ya. Kemudian cuci tangan juga masih sangat kurang. Saya kemarin ada kasus bayi umur 6 bulan itu sudah di fesesnya sudah ada cacing ya, bayangkan. Untuk bayi umur 6 bulan yang belum bisa akses kemanapun dia kok bisa sudah cacingan ya ini ya, akses untuk air bersih dan sanitasi ini juga sangat sangat berpengaruh untuk terjadinya stunting. Layanan kesehatan yang mudah diakses oleh masyarakat juga masih terbatas. Ini salah satu kendala demografis di Indonesia juga ya. Makanan bergizi mungkin agak sulit diperoleh bagi kelompok-kelompok populasi tertentu ya. Nah, yang paling utama sebenarnya kurang pengetahuan ini dari ibu sebelum dan pada masa kehamilan dan setelah ibu melahirkan. Nah, itu ternyata biang keladinya dari penelitian yang dilakukan di Indonesia dari meta-analisisnya memang nomor satu ini yang jadi biang keladinya ya, ternyata praktek pengasuhan yang kurang baik ini yang terjadi. Aku anak kegiatan. Nah, ini kurang pengetahuan tentang kesehatan dan gizi. Jadi, ibu tidak tahu bahwa nutrisi itu penting, gizi sebelum hamil juga penting. Akhirnya tidak mendapat ASI eksklusif, tidak menerima makanan pendamping ASI, jadi hanya diberi ASI saja. Jadi, praktek pengasuhan ini sebenarnya yang lebih penting dibanding yang nomor 2, nomor 3, dan nomor 4 ini ya. Selain terbatasnya layanan kesehatan, akses makanan bergizinya kurang, jadi juga sudah disampaikan oleh Dr. Rudi ya. Nah, ini tadi seberapa besar dampaknya itu ternyata sangat dahsyat ya, stunting. Anak menjadi pendek itu ternyata di masa depannya juga kualitasnya sangat sangat kurang. Dia jadi mudah sakit, ya kognitifnya jadi kurang, beresiko untuk ternyata terkena penyakit-penyakit yang non-communicable disease, jadi kardiovaskuler, hipertensi, obesitas gitu ya. Fungsi-fungsi tubuh jadi tidak seimbang. Nah, ini APBD, APBN dari suatu negara itu GDP-nya akan bertambah, meningkat ya.
Nah, ini akhirnya beresiko ya, dia jadi hipertensi, diabetes, obesitas. Jadi anak yang stunting pada masa kecilnya, jika dia dewasa akan beresiko mengalami hipertensi, diabetes, obesitas, penyakit jantung, stroke. Jadi kalau orang tua paham seperti ini pasti akan tidak terlalu menggampangkan, alah anak pendek, nggak masalah, yang penting sehat gitu ya. Padahal ternyata burdennya sangat-sangat lumayan ini ya. Nah, ini kerangka pendekatan dari multisektor ya, yang ternyata kita tidak bisa berdiri sendiri sebagai tenaga kesehatan. Nah, ini ya dari Permenkes nomor 29 tahun 2019 kita bisa baca di sini adanya penanggulangan masalah gizi. Dia memang diprioritaskan terhadap penyakit yang memerlukan upaya khusus untuk penyelamatan hidup dan mempunyai dampak terbesar pada angka kejadian stunting. Jadi sangat concern sekali dari pemerintah sampai membuat peraturan Menteri Kesehatan ini. Dan memang sejak 2017 Presiden juga sudah menginstruksikan Germas ini ya. Ini yang mungkin sepertinya ya formalitas atau hanya normalitas aja ya, aktivitas fisik. Padahal ini semua memang sangat-sangat diperlukan supaya si anak itu menjadi tumbuh jadi yang baik ya. Ditunjang oleh kebijakan strategis pangan dan gizi ini ya. Jadi memang ketersediaan pangan juga harus terjaga, terjangkau juga, dimanfaatkannya juga baik. Tadi juga disampaikan ke pembicara sebelumnya, Dr. Ani mengatakan pangannya ada, tapi cara mengolahnya mungkin kurang baik itu ya. Nah, ini penguatan kelembagaan pangan dan gizi. Nah, ini peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan. Kita harus ada program prioritas. Jadi harus ada peningkatan kesehatan ibu, anak, KB, dan kesehatan reproduksi, percepatan perbaikan gizi, penyakitnya juga harus kita tangani, Germas harus dibudayakan. Nah, pengawasan obat dan makanan yang harus ada 5 ini ya. Dan memang dalam strategi rencana pembangunan jangka menengah 2020 sampai 2024 di sini juga dikatakan akses dan mutu pelayanan kesehatan tuh harus ditingkatkan. Nah, penekanannya pada primary health care. Nah, ini ya di lini pertama puskesmas dan pelayanan kesehatan rujukan. Ini juga sebagai fondasi yang sangat penting supaya promotif, preventif ini lebih diutamakan daripada kuratif. Nah, tadi juga ada pertanyaan apa yang harus dilakukan di primary healthcare. Nah, ini jangan lupa promotif dan preventif, tidak hanya kuratif dan rehabilitatif. Nah, ini saya reminding sedikit, ada untuk stunting ini kita perangi lewat intervensi gizi spesifik dan sensitif. Nah, ternyata kita di sektor kesehatan, kita hanya berperan sebanyak berapa Bu? 30% untuk memengurangi stunting. Nah, 70%-nya itu tanggung jawab siapa? Tanggung jawab nomor 2, intervensi gizi yang sensitif ini. Siapa itu? Nah, berbagai sektor. Nah, makanya di apa tadi ya, Perpres 72 tahun 2021 tadi banyak di situ ada yang apa dari PU ya, dari Kemendikbud ya, kemudian dari keuangan. Jadi semua ini lebih berpengaruh daripada kita di sektor kesehatan hanya 30%. Makanya kita nggak mungkin jalan sendiri itu kayak kita ngos-ngosan pakai kopling satu gitu. Jadi nggak majunya juga agak nggak bisa ngegas gitu. Jadi harus menggandeng intervensi gizi sensitif ini ya. Karena pangan, air bersih, sanitasi, kemiskinan, pendidikan sosial itu juga mensupport untuk penanggulangan stunting. Nah, ini yang biru adalah hijau intervensi gizi spesifik tadi ya kita tugasnya ada di sini. Nah, kita dari Bapak Ibu yang ada di puskesmas gitu ya bisa
mengadakan program-program kesehatan remaja, gizi ibu hamil ini khusus untuk stunting ya, pemberian makanan tambahan pada ibu hamil, suplementasi gizi mikro, pemberian ASI, PMT anak, penganekaragaman makanan. Ini penting ya karena dari statistik dari yang 2020 ternyata variasi makan pada anak itu sangat-sangat sedikit. Jadi itu yang harus di highlight juga ya. Ini yang dilakukan oleh teman-teman yang ada di Puskesmas, manajemen dan pencegahan penyakit, intervensi gizi dalam kedaruratan. Nah, yang di sebelah kuning ini adalah yang tadi multisektoral tadi ya, pertanian, ketahanan pangan, jaminan sosial untuk pembiayaan juga itu ya, perlindungan anak, ya, sanitasi dan air bersih juga sangat-sangat mensupport untuk gizi pangan optimum janin dan anak. Kemudian membangun lingkungan yang pemungkin atau enabling ya, juga multisektoral ya. Ya, kemudian pemerintah politik harus mensupport sebagai pondasinya ya. Yang pink bawah ini pondasinya harus mendukung yang kuning di atasnya. Yang kuning di atasnya ini ketahanan, ketersediaan pangan, akses ekonomi, sumber daya pengasuhan, pemberian makanan ibu, keluarga masyarakat, akses dan penggunaan pelayanan kesehatan, lingkungan sehat dan aman. Akhirnya terciptalah yang warna hijau. Nah, turunnya penyakit infeksi dengan cara imunisasi, tata kelola diare yang baik, pneumonia, kecacingan, malaria, ya. Kemudian pola asuh yang benar, karena tadi nomor 1 penyebab stunting sebenarnya adalah pola asuh yang kurang tepat. Pemberian ASI, gizi seimbang, nah ini akan meningkatkan gizi sehingga anak tidak terjadi malnutrisi yang kronis. Nah, manfaatnya yang sebelah atas ini ya, kesakitan kematian bayi dan anak menurun, anak menjadi pandai, perkembangannya normal, dia bisa aktif di sekolah, meningkatnya kualitas orang dewasa, menurunnya obesitas, ya, kapasitas kerja dan produktivitas akan meningkat juga. Nah, ini ada intervensi spesifik dan sensitif tadi ya. Jadi beberapa poin-poin ini mungkin yang bisa kita lakukan juga mulai di level puskesmas ya. Kualitas program, kapasitas SDM, edukasi gizi yang terus-menerus kepada masyarakat, akses layanan dan kualitas pelayanan ditingkatkan, masyarakat juga diberdayakan dengan kader, kemudian tim penggerak PKK juga kita libatkan ya. Nah, ada 5 pilar ini untuk intervensi konvergensi percepatan penurunan stunting. Biasanya ini dari bupati, wali kota, beliau-beliau juga sudah sangat gencar untuk mensosialisasikan karena bupati, wali kota mempunyai tugas untuk melaporkan ya. Nah, ini ada pilar 1 pasti ada komitmen dan visi kepemimpinan. Jadi bupati, wali kota sudah support karena sudah ada Perpres 72 tahun 2021. Jadi mulai tingkat provinsi, kabupaten kota, desa, kelurahan, itu semua ada. Wajib ya. Kampanye nasional dan perubahan perilaku, konvergensi, program pusat, daerah dan desa, ketahanan pangan dan gizi, dan pemonef ini ya. Nah, ini intervensi ini adalah tugas kita di tenaga kesehatan. Nah, ini yang bisa dilakukan untuk prognas ya, prognas di tingkat rumah sakit ini yang wajib kita lakukan berbagai macam poin-poin ini. Kemudian untuk yang bawah ini adalah intervensi gizi yang sensitif gitu ya, air bersih dan sanitasi, ya, bantuan pangan, PAUD. Nah, outputnya pasti kita harapkan di 1000 hari pertama. Saya gitu karena gue nemuin satu situs di mana kalian bisa lamar pekerjaan yang semuanya full remote, alias bisa kerja di mana aja. Kalian bisa ke remote
Nah, jobnya Untuk juga ada banyak banget. Gue di sini pilih marketing. ya, untuk outcome-nya pasti perbaikan asupan gizi ya. Jadi anemia, BBLR, ASI eksklusif, diare, kecacingan, gizi buruk. Nah, ini yang akan membaik maka stunting akan. Nah, ini juga kita bisa lakukan apa? Program edukasi gizi, pemberian suplementasi, atau sosialisasi produk-produk makanan fortifikasi ya, atau diversifikasi makanan ya. Ini nanti mungkin dari Pak Haji Hambali juga ya, isinya juga diperkuat. Mempertahankan dan memantau berat badan yang normal, melakukan aktivitas fisik, ini germas ya, perilaku sehat, ya, pangan beraneka ragam. Kita lihat anak-anak sekarang mungkin jenis makanannya hanya 1-2 ya, nasi telur, nasi sama kuah bakso misalnya. Ya. Jadi aneka ragamnya masih belum terpenuhi dengan baik. Nah, yang orange adalah tugas kita, tenaga kesehatan, yang bisa kita buat sebuah program untuk sosialisasi terus-menerus, memberikan penyuluhan, edukasi, pelatihan, gitu ya. Untuk intervensi gizi sensitif, nah jangan lupa kita juga menggandeng ya, jangan dilupakan, ini beberapa kementerian, ini juga sangat penting untuk mendukung untuk penanggulangan stunting. Nah, rumah sakit harus direvitalisasi, membentuk sebuah rumah sakit sayang ibu dan bayi. Ada 10 langkah perlindungan ibu dan bayi secara terpadu dan paripurna untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Termasuk 10 langkah menuju keberhasilan menyusui. Ini juga sebagai salah satu upaya untuk memerangi stunting. Nah, yang terakhir, bagaimana sistem rujukan dan strategi penurunan stunting? Nah, sebenarnya apa saja sih yang harus ditangani di rumah sakit? Jadi ada beberapa penyakit yang memerlukan upaya khusus untuk apa saja? Kasus-kasus yang berisiko gagal tumbuh. Kemudian bayi yang sangat prematur. Ini juga rumah sakit ya. Alergi susu sapi, gizi kurang atau gizi buruk, BPLSR atau kelainan metabolisme bawaan. Ini harus dilakukan penanganan yang lebih lanjut di rumah sakit. Nah, tugas di lapangan, di puskesmas, di posyandu, itu pasti surveillance gizi dan penemuan kasus, juga penanganan kasus. Nah, di puskesmas dilakukan surveillance, oh anak ini beresiko gagal tumbuh, oh anak ini mengalami gizi kurang, oh anak ini mengalami gizi buruk. Nah, jika di tingkat posyandu puskesmas sudah tidak bisa ditangani, harus dilakukan sistem rujukan berbasis kompetensi. Dilakukan di yang jejaring yang lebih tinggi di mana terdapat SDM yang kompeten, ada spesialis anak atau subspesialis anak yaitu gizi anak atau tumbuh kembang, dan rumah sakit yang memiliki sarana prasarana yang lebih yaitu klinik yang khusus tumbuh kembang. Nah, ini adalah mulai dari FKTP ya, dari FKTP harus dirujuk ke RSU kelas D. Kelas C, kelas B, dan kelas A. Ini harus sesuai kompetensi. Kompetensi dalam bidang SDM, sarana prasarana, alat kesehatan yang lebih lengkap, dan obat-obatan. Jadi sistem rujukan ini harus sesuai dengan kompetensi rumah sakit dan kebutuhan medis dari si pasien. Semua kelas di rumah sakit ini akan terbuka berdasarkan kompetensi yang dimiliki. Jadi kompetensi rumah sakit harus sesuai dengan standar pelayanan. Nah, ini apa yang harus kita lakukan? Dua strategi utama apa? Yang tetap ya harus ada support dari Pemda dan stakeholder. Jangan lupa kolaborasi karena kita ingat kita hanya 30% kontribusinya. Kita nggak bisa
kopling satu aja ya, harus ngajak yang lain-lainnya, harus kolaborasi yang solid. Kita latih tenaga kesehatan dan kader karena tidak mungkin kita bekerja sendiri. Nah, ini yang tadi disampaikan Dr. Ani, di Satgas di IDAI itu ada Satgas Stunting sendiri ya. Jadi tugasnya melatih dokter puskesmas untuk menangani stunting dari UKK gizi metabolik, kemudian melakukan tata laksana gangguan gizi, ya, dan menggalakkan lagi aplikasi buku KIA. Nah, dari komitmen ini ada intervensi sensitif lintas sektoral tadi ya, harus air bersih sanitasi harus kita cek ada nggak sudah bisa terpenuhi dan tidak. Mungkin kemiskinan, mungkin dengan bantuan pangan non tunai, rumah pangan lestari, atau program keluarga harapan, ini tergantung daerahnya ya. Sedangkan kita intervensi spesifik kesehatan dimulai dari posyandu. Tadi ada yang menyatakan apa yang harus dilakukan di posyandu. Lakukanlah screening ya, dan surveillance untuk gizi. Yang harus disiapkan pasti alat ukur yang harus standar ya, sehingga bisa menimbang dan mengukur yang benar sesuai WHO. Kenapa? Karena banyak 90% dari penelitian tahun 99 tuh padahal ya, mengukurnya aja sudah mungkin kurang tepat gitu ya, kurang terstandar, alat ukurnya juga kurang terstandar. Kalau alat ukur dan pengukurannya kurang, itu akan membuat asesmennya jadi tidak tepat. Ternyata bukan stunting nih anak gitu ya. Edukasi pola makan yang benar, feeding practice guidelines ini ya. Nah, lanjut ke puskesmas. Nah, jika di posyandu ada curiga kasus, langsung bawalah ke puskesmas. Di puskesmas dilakukan validasi, ulang pengukuran. Jangan sampai salah parameter misalnya ya, untuk lebih memastikan lagi anak yang beresiko itu. Jika di puskesmas ternyata benar, langsung dirujuk ke RSUD untuk penegakan diagnosis dan treatment. Nah, mungkin bisa dengan SPA atau subspesialis ya. Di RSUD akan dilakukan red flag, ada tanda-tanda bahaya enggak gitu ya. Setelah ditangani, perbaikan feeding practice, treatment dengan PKMK, dimonitor pertumbuhannya, bolehlah rujuk balik jika sudah tertangani dan lanjut terapi di puskesmas. Ini ya. Nah ini jadi intervensi spesifik stunting di puskesmas harus ada sinergitas UKM dan UKP, gunakan tata laksana gangguan gizi. Yang tadi sudah disampaikan Pak Haji Hambali ya. Jadi lakukanlah surveillance gizi, penemuan dan penanganan kasus. Ini ya. Nah, ini pasal 3. Nah, dikatakan penanganan kasus dilakukan di puskesmas dan di rumah sakit, gitu ya. Sedangkan di puskesmas, penanganan kasus dilakukan pada kasus apa? Anak yang beresiko, masih beresiko ya, atau anak gizi kurang, anak gizi buruk, itu bisa ditangani di puskesmas. Nah, kalau PKMK ini dilakukan di rumah sakit dengan resep dokter spesialis anak berdasarkan indikasi medis ya. Jadi PKMK itu pangan olahan untuk kondisi medis khusus. Ini memang ranahnya rumah sakit yang memiliki dokter spesialis anak. Nah, tadi ini sedikit disinggung oleh Dr. Ani. Jadi deteksi dini gangguan pertumbuhan dan perkembangan ini sangat penting tadi ya, penemuan kasus ya, bisa di tingkat keluarga dan posyandu. Ya, pakailah buku KIA, ya nggak usah ribet-ribet pakai apa. Buku KIA ini sudah sangat-sangat bagus. Nah, di tingkat puskesmas mengkonfirmasi dan mengevaluasi. Jika perlu lakukan rujukan lanjutan, ya. Jadi dari tabel ini kita lihat untuk stunting panjang badan per umur atau tinggi badan per umur. Kalau nggak ada masalah ya, normal-normal saja kembali ke posyandu bulan berikutnya.
Tetapi kalau ini udah min 2 SD udah pendek nih ya, stunted atau malah lebih tinggi, nah konfirmasilah ke petugas kesehatan yang berkompeten, benar atau tidak dicek ya. Jadi tidak langsung dirujuk, tapi harus dicek ke petugas kesehatan yang berkompeten. Ini untuk panjang atau tinggi. Untuk stunting, untuk wasting bagaimana? BB per U, kita lihat kalau BB per U-nya kurang dari min 2 SD, ya, sudah wasting ya. Kita lihat kalau naik bagus, tren mengikuti garis pertumbuhan, oke Bu, bagus, jangan lupa ya bulan depan kembali lagi. Tapi kalau tidak ada data bulan sebelumnya, atau ternyata tidak naik, setelah diplot tidak ada kenaikan, atau tidak mengikuti garis pertumbuhan, nah ini sudah ada resiko gangguan tumbuh kembang. Nah, konfirmasilah ke petugas kesehatan yang berkompeten di puskesmas. Nah, ini juga dari Permenkes 2 tahun 2020, kita lihat ada BB per U, ada BB per PB, ini berat badan per umur ya. Kalau kenaikannya kurang dari standar percepatan kenaikan berat badan, nah lakukan asuhan gizi, tadi disampaikan Pak Haji Hambali ya. Nah kalau tetap atau tidak ada perubahan, nah ini sudah tanda bahaya nih, harus dirujuk ke Vaskes yang lebih tinggi. Nah tadi ada yang bertanya, kompetensinya, kapasitasnya sampai mana sih puskesmas? Nah ini ya, lakukan proses asuhan gizi, tetapi kalau ternyata tetap atau tidak ada perbaikan, ya harus segera dirujuk. Itu untuk gizi kurang, wasting. Sedangkan untuk berat badan terhadap panjang atau tinggi badan, kalau memang kurang, dia pendek atau sangat pendek, lakukan tata laksana kasus dulu di fasilitas pelayanan kesehatan di puskesmas. Kalau tetap tidak ada perbaikan, rujuklah di Vaskes yang lebih tinggi. Jadi memang tugas dari puskesmas untuk melakukan tata laksana terlebih dahulu ya, tidak langsung merujuk ke rumah sakit. Nah, ini tadi ada yang menanyakan apa yang dilakukan di puskesmas atau rumah sakit rujukan. Nah, jadi kalau ada tadi yang ada resiko gangguan pertumbuhan, perkembangan, lakukan 4 ini ya, anamnesis, cari faktor resiko, lakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang. Nah, ini ya, faktor resikonya apa saja yang harus kita tanyakan? Ini ya, prenatal, pasca-natal, riwayat keluarga. Jadi kita harus mendapatkan faktor resikonya. Kenapa? Supaya kita bisa memperbaiki. Kalau kita tidak kalau kita tidak mendapatkan faktor resiko ini, kasusnya, kondisinya juga akan tetap seperti itu terus, ya. Karena orang tua juga tidak paham, oh ternyata ini penyebab anak saya pendek, gitu ya. Jadi lewat kehamilannya bagaimana, prematur atau tidak, atau bayinya kecil, kemudian pola asuhnya seperti apa, pengasuhnya sehari-hari seperti apa, lihat kesehatan medisnya sering sakit, pernah opname apa, punya sakit apa, atau minum obat rutin kondisi tertentu, lihat perkembangan anak bagaimana. Ini sebenarnya semua di buku KIA ada ya. Kita bisa lihat, tinggal nagih buku KIA-nya ada atau tidak, kita cek di dalamnya. Nah, ini problem keluarga, stres, sosial ekonomi, kemiskinan, pendidikan orang tua, pola pengasuhan yang tidak adekuat, ini ya, pemberian makan yang salah. Nah, ini juga yang harus dicari anamnesis ini ya, Bu, berat badannya bagaimana, pola makannya bagaimana, feeding skill-nya, bisa ngunyah, bisa nelan, ada alergi, sakit berulang, perkembangan tidak sesuai kelompok usia, nih ya. Ada tanda bahaya. Nah, tanda bahaya ini harus kita cari. Kalau kita menemukan ini dan kita tidak bisa menanganinya, harus dirujuk, nih ya. Mungkin ada GER, ada gangguan anatomis, ya.
gangguan fungsi dari mulutnya, atau ini masukan ya, absorpsi prosesnya bermasalah. Anemia, atresia biliar, alergi susu sapi, ini ya. Kita checklist, oh ada, oh tidak ada, oh ada, ini ya kita tanya. Beberapa kondisi yang mungkin ini tidak bisa di puskesmas, nah harus dirujuk. Jangan-jangan ada penyakit jantung, ada penyakit paru, keganasan. Jadi kita harus cari penyebab penyakit kronis atau infeksi kronis ya. Nah, jangan lupa di puskesmas, rumah sakit juga kita lakukan antropometri berat badan, panjang badan, lingkar kepala, cek kecepatan pertumbuhannya, ya berat badan, panjang badan, growth velocity-nya, asupan nutrisinya bagus atau tidak. Perkembangannya di buku KIA ada, jadi normal atau tidak, ada yang terlambat atau tidak. Fungsi dari mulutnya, organ-organ mulutnya, anatomisnya, selain fungsi anatomis. Tinggi potensi genetiknya bagaimana? Rasio segmen atas terhadap segmen bawah, seperti postur dari akondroplasia, pasti ada masalah rasio ini. Pemeriksaan terkait tanda red flag yang di slide sebelumnya tadi ya. Nah ini di puskesmas juga ada yang bisa dilakukan. Jika tidak lengkap bisa dirujuk ke rumah sakit. Kita bisa ngecek darah lengkapnya, ya, laju endap darah, kimia darah, anemia ada atau tidak, bisa dengan hapusan, apakah ada defisiensi zat besi, screening perkembangan berkala. Jika perlu ronsen, mantu tes, urinalisis, feses, ya, untuk tanda-tanda hipotiroid, ya, pemeriksaan hormon, insulin growth factor 1, ini ya, pemeriksaan karyotyping jika curiga ada Down syndrome atau red flag yang tadi itu ya. Jadi ini yang dilakukan di rumah sakit. Jadi kita mencari dan menyingkirkan semua penyebab stunting pada anak. Nah, yang dilakukan kalau di rumah sakit tidak hanya promotif preventif, tetapi kuratif juga ya. Jadi selain promotif preventif konseling, kita intervensi nutrisi, stimulasi intervensi keterlambatan perkembangan jika ada, terapi obat-obatan, terapi rehabilitatif dan kausatif. Ini tergantung kausa dari stunting ya. Dan edukasi untuk ASI eksklusif, pemberian dan pemantauan nutrisi secara ketat, stimulasi, deteksi, intervensi perkembangan anak, dipantau tumbuh kembang anak secara berkala, dan pemberian imunisasi. Ini adalah ICD-10 dari stunting. Kita lihat adalah E45, di sini yang paling bawah ya. Jadi retarded development following protein energy malnutrition, including nutritional short stature dan stunting. Jadi kita bisa masukkan ke ICD-10 E45. Ini terakhir slide dari saya, kesimpulannya adalah ya pasti ya tadi pesan dari Pak Jokowi, SDM kita harus unggul sejak dalam kandungan. Masalah gizi ini sebenarnya masalah yang bisa dicegah. Jadi memang upaya kita bersama untuk bisa memerangi. Nah, rujukan pada kasus stunting harus sampai rumah sakit. Nah, supaya lebih komprehensif dan mencari akar permasalahan untuk menangani masalah gizi secara tepat. Nah, dukungan Yankes primer, nah ini pentingnya Pusyandu Puskesmas melakukan surveillance gizi, deteksi dan penemuan kasus di masyarakat ini sangat penting. Jadi jangan sampai dia terlambat, dirujuk ke rumah sakit dalam kondisi yang sudah berat. Dan pembiayaan ini dilakukan melalui kolaborasi. Nah, ini stunting ya, dari Pemda harusnya koordinator dengan BKKBM, karena ini sudah arahan dari Bapak Presiden, semuanya juga harus punya pendanaan di tiap daerah. Mungkin itu dari saya, mohon izin saya stop share screen. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.